Di sore hari yang cerah, terlihat seorang peternak kuda dan sapi bernama Chase yang ingin pergi ke peternakan. Dalam mengelola peternakannya, Chase dibantu oleh kakak iparnya bernama Finn dan juga keponakan yang bernama Savannah. I guess. Well, don't hurt yourself. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Chase dan Savannah pergi ke restoran untuk makan siang bersama, sedangkan Finn akan menyusul mereka nantinya. Gak berselang lama, saat Chase dan Savannah menunggu Finn, secara tiba-tiba 3 orang yang gak dikenal datang untuk menagih hutang milik Finn. Chase yang tentu saja nggak tahu menahu soal itu, menyuruh ketiga orang itu untuk pergi, sedangkan dia akan pulang untuk menanyakan permasalahan ini kepada Finn. Setelah sampai, dia menanyakan hal tadi kepada Finn, dan benar saja, Finn telah meminjam uang pada seorang lintah darat bernama Big Cat, dengan jaminan rumah serta peternakan miliknya. I took a loan on my place. Mengetahui hal itu, Chase pun marah karena dia tahu jika berurusan dengan Big Cat, maka itu sama halnya dengan bunuh diri. Dari sana, Chase pun pergi ke sebuah kantor milik Big Cat untuk mencari tahu jumlah hutangnya. Di sana, Chase pun bertemu dengan anak Big Cat yang bernama Zack dan menanyakan jumlah hutang serta berniat untuk melunasinya. Tapi Zack dengan songong memberitahu bahwa hutang itu nggak akan pernah bisa Chase lunasi jika Big Cat belum mengatakan lunas. Alhasil, Chase yang sudah semakin emosi pergi dari sana. Di sisi lain, secara tiba-tiba anak buah Big Cat datang ke peternakan dan langsung menghajar Finn. Dan gak cuma itu, salah satu di antara mereka yang bernama Du juga mencoba menangkap Savannah. Dan walaupun Savannah berhasil melukai Du, Savannah berhasil dikebuk. Setelah puas mengajar Finn, mereka pun membawanya keluar dan mengarahkan pistol ke arah Finn. Beruntungnya, tembakan itu hanyalah sebuah peringatan untuk Finn. Dan gak lama berselang, Chase datang dan langsung membantu Finn yang sudah babak belur. Chase yang merasa jika ini sudah keterlaluan, lalu pergi ke kantor sheriff untuk melapor kejadian yang dialaminya. Sesampainya di sana, Chase bertemu dengan teman lamanya yaitu Du dan menceritakan kejadian yang menimpanya pada kepala sheriff yang bernama Hollister. I got a big cat problem. They'll bring me something concrete I can take to a judge. We need proof of wrongdoing, not just accusations. Mendengar hal itu, Hollister pun enggan membantunya dan nggak bisa bertindak apa-apa juga. Tapi dia juga berniat untuk menangkap Big Cat karena sudah banyak laporan tentang Big Cat yang meresahkan. Karena itu, Hollister meminta Chase untuk membantunya dalam mencari bukti kejahatan Big Cat agar mereka bisa menangkapnya serta bukti yang sangat kuat. Chase yang ingin masalah ini cepat selesai, akhirnya nekat pergi untuk menemui Big Cat. Dan di sana, dia pun menanyakan kenapa Big Cat tega menyuruh anak buahnya untuk menghajar Finn. Tapi bukannya menjawab, dia malah memberi tawaran kepada Chase, yang mana jika Chase mau menjadi anak buahnya dan menyelesaikan 3 tugas, maka seluruh utang Finn akan dianggap lunas. I'll do this. That's the payoff of debt. 3 jobs of my choosing. That's what it'll take to pay back the debt. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Chase pun terpaksa menerima tawaran itu. 3 jobs and I'm done. Untuk kalian yang belum tahu, jadi Chase dan Big Cat ini dulu bekerja sama dalam bisnis ilegalnya. Dan sekarang, Chase sudah mulai bertobat atas kesalahan di masa lalunya. Makanya, dia cukup berat menerima tawaran itu dan paham bagaimana otak Big Cat bekerja. Singkat cerita, di tugas pertamanya, Chase harus membunuh seseorang yang punya hutang kepada Big Cat, dan dengan dijemput oleh Buck, mereka pun pergi ke tempat target. Tanpa butuh waktu yang lama, mereka langsung bersiap dengan senjata mereka masing-masing dan memulai aksinya. Ready, brother? Setelah Buck membunuh target itu, Chase sudah resmi menyelesaikan tugas pertamanya. Keesokan harinya, Chase kembali mendapatkan tugas dari Big Cat. Kali ini, dia ditemani oleh anak buah Big Cat yang bernama Lazarus dan satu lagi Cupang. Ternyata bisnis Big Cat sudah berkembang pesat. Dari sinilah diketahui bahwa Big Cat memiliki bisnis jual beli narkoboy. Bisnis inilah satu-satunya bukti agar Chase bisa melaporkannya kepada sheriff. Setelah semuanya siap, mereka pun pergi ke suatu tempat untuk melakukan transaksi narkoboy. Mereka pun langsung mengeluarkan semua narkoboy yang dibawanya. Tapi secara tiba-tiba Cupang menembak Lazarus hingga membuatnya harus tewas di tempat. Ternyata itu adalah perintah Big Cat karena Lazarus pernah melakukan transaksi tanpa sepengetahuan Big Cat. Dari sana, Chase dan Cupang langsung membuang mayat Lazarus dan segera menemui si pembeli. Tanpa butuh waktu yang lama, mereka pun bertemu dengan si pembeli yang bernama Dom yang membawa 2 orang anak buah. Tapi, bukannya langsung bertransaksi, Dom malah menanyakan keberadaan Lazarus karena dia hanya ingin melakukan transaksi pada Lazarus. Where is sweet, fun time Lazarus?
Then why the fuck isn't he here? Dalam situasi ini, Chase pun mencoba memberi alasan bahwa Lazarus nggak bisa ikut dengan mereka. Mendengar hal itu, tiba-tiba Dom menembak Chase hingga terjadi aksi baku tembak di antara mereka. Akhirnya Dom dan satu anak buahnya harus tewas, sedangkan yang satunya terluka parah akibat tembakan Chase. Chase yang gak mau Big Cat tahu kejadian itu, segera meminta uang pembelian pada anak buah Dom. Begitupun Chase yang segera memberikan semua narkobanya. Gak lama berselang, karena mobil mereka rusak akibat tembakan tadi, Finn pun datang untuk menjemput mereka. Beberapa waktu kemudian, Chase yang sudah tahu bisnis haram Big Cat, segera menemui Duke untuk melapor kepadanya. Chase yang merasa jika pabrik tempat produksi narkoboy itu ada di sekitaran pegunungan, dan Chase meminta Duke untuk memeriksa daerah tersebut. Tapi, tetap saja, Duke nggak bisa menerima laporan itu jika belum ada bukti yang kuat untuk menangkap Big Cat. I got you on that. I give you my word. Good. Setelah keduanya berpisah, Duke memberhentikan sebuah mobil yang dibawa oleh seorang wanita maboi. Duke yang sudah yakin bahwa wanita ini lagi berada di bawah pengaruh obat-obatan, segera memintanya untuk membuka bagasi mobilnya. Tapi saat Duke akan memeriksanya, tiba-tiba wanita itu melawan, dan untungnya Duke bisa segera menanganinya. Whoa, let it fucking go. Get out the fucking arm. Oh yeah, you fucked up today. Duke menemukan banyak sekali narkoboy dalam bagasi mobil milik wanita itu. Di malam harinya, Duke menghubungi Chase dan menyuruh untuk mencari letak di mana pabrik narkoba milik Big Cat berada, agar pihak berwajib bisa segera melakukan penangkapan. These drug labs on the map, we may be able to put this thing together. I'm gonna need you to wear wire. You can't hide under a rock on this one. Di tengah perbincangan mereka, Duke dan Bugs datang untuk menjemput Chase karena Big Cat akan mengadakan sebuah pertemuan penting. Setibanya di sana, terlihat Big Cat sedang merayakan keberhasilan mereka karena telah menjual banyak sekali obat-obatan, dan gak cuma itu juga, dia juga memuji Chase karena telah berhasil menjalankan dua tugasnya dengan sangat baik. Kemudian Big Cat mengajak seluruh anak buahnya ke sebuah ruangan yang ternyata dia telah menangkap dan menghajar Duke yang telah mengusik bisnisnya. I got it all laid out for you. Setelah cukup puas menyiksa Duke, Big Cat berniat untuk membunuhnya. Beruntung, Chase segera memohon untuk tidak membunuhnya. Big Cat malah enggan mendengarkan omongan Chase dan langsung mengeksekusi Duke. Isn't that right, Cash? You need to get used to a little blood. Setelah melakukannya, dia pun memberi nasihat kepada Chase bahwa jika ingin menjadi anak buahnya, maka Chase harus terbiasa dengan pertumpahan darah. Keesokan harinya, Buck memberitahu pada Big Cat bahwa dia telah menemukan ponsel milik Duke yang dimana sebelumnya ia telah menelpon Chase. Merasa telah dikhianati, Big Cat pun segera menyuruh Buck untuk mencari Chase. Severely. Yes, ma'am. Scene beralih di saat Finn dan Savannah yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja, menelpon Chase dan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Tapi ternyata Chase nggak bisa ikut. Dia sedang mempersiapkan untuk mencari tahu keberadaan pabrik yang dimiliki oleh Big Cat. Dari sana, Finn serta Savannah lanjut pergi ke gereja, sedangkan Chase segera memulai aksinya secara diam-diam. Chase bisa mengetahui letak pabrik itu dan memberi tanda pada peta yang dibawanya. Tapi di sisi lain, Finn dan Savannah yang sudah selesai, tiba-tiba dihadang oleh anak buah Big Cat. Finn bersama anaknya mencoba melawan, tapi karena kalah jumlah, Finn pun dihajar habis-habisan. Gak mau jamaahnya mati, seorang pendeta mencoba melawan dan mengancam akan melapor kepada sheriff. Karena keberaniannya, akhirnya anak buah Big Cat pun pergi. Sedangkan Finn yang udah gak berdaya, segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Chase yang udah berhasil menandai lokasi pabrik, mendapat kabar dari Savannah dan segera pergi ke rumah sakit. Tapi setibanya di sana, Finn pun harus tewas. Chase yang udah muak dengan permasalahan ini, ditenangkan oleh pendeta yang bernama Will, dan dirinya siap membantu kapanpun Chase membutuhkannya. Keesokan harinya Chase menitipkan Savannah kepada Will, sedangkan dia akan menghabisi seluruh anak buah Big Cat yang tersisa. Di suatu tempat, terlihat Du dan temannya sedang menghisap daun mint. Dan dengan penuh dendam, akhirnya Chase bisa membunuh Du dan segera pergi. Dan hingga tak lama berselang, Hollister bersama anggotanya datang untuk memeriksa mayat Du serta melakukan olah TKP. Dari sini akhirnya diketahui kenapa sheriff nggak bisa menangkap Big Cat, karena sama seperti di kepolisian Konoha.
Sementara itu, Will yang lagi menyiapkan sarapan didatangi oleh anak buah Big Cat yang mencari Chase dan Savannah. Tapi karena Will nggak mau memberitahunya, dia pun langsung dihajar. Damn about your issue. Melihat hal itu, Savannah yang lagi bersembunyi merasa nggak tega dengan Will, dan akhirnya dia pun menyerahkan diri ke anak buah Big Cat. I'm right here! Now leave him alone! Beberapa waktu kemudian, Chase kembali ke rumah Will. Ia memberitahu Chase bahwa Savannah udah dibawa oleh anak buah Big Cat. Will juga memberitahu bahwa Big Cat akan melepaskan Savannah jika Chase mau bertukar dengan dirinya. Merasa bahwa itu hanyalah jebakan, Chase dan Will pun menyiapkan sebuah rencana. Dengan otak cerdasnya, mereka mendatangi kantor Zeke dan langsung menculiknya. Nothing while you're putting your hands behind your back. Important decision that you were alive right now. What the fuck are you doing? Get you ready. Dan setelah aksi itu, Chase menghubungi Big Cat untuk melakukan pertukaran Zeke dengan Savannah. Big Cat yang tentu saja sangat menyayangi anak satu-satunya, langsung menyetujui permintaan Chase dan menyuruhnya untuk segera datang ke tempatnya. Untuk mensiasati kelicikan Big Cat, Will akan membawa Zeke, sedangkan Chase diam-diam menyelamatkan Savannah. Di sana terlihat Will mengikat Zeke di atas kap mobilnya, sembari menodongkan pistol ke arahnya. Sedangkan Savannah diikat pada kursi dan dijaga oleh cupang. Saat cupang lengah, Savannah mencoba melepas ikatannya dan mengambil senjata yang langsung diarahkan kepada cupang. Di tengah situasi menegangkan itu, secara tiba-tiba Savannah langsung menembak hingga terjadi aksi baku tembak di sana. Fucking gun down. Atas kejadian itu, Chase yang langsung mencari Savannah yang berada di dalam rumah. Sedangkan Will berjuang sendirian menghadapi anak buah Big Cat. Saat Will lengah, Zeke kabur dari sana dan menembakinya. Untung saja, dengan sigap Will dapat membalasnya hingga Zeke harus tewas dimakan anjing. Get the fuck back! Terjadi aksi pertarungan sengit antara Chase dan juga Buck. Tapi untungnya, dengan pengalamannya, Chase berhasil mentiwaskan Buck. Tak berselang lama, Big Cat datang dan langsung menembak Chase hingga membuatnya terluka parah. Di saat sudah terpojok, Chase menyuruh Savannah untuk kabur dari tempat ini. Dan dengan sangat tenang, Savannah berhasil membunuh Big Cat dan membalaskan dendam sang ayah. Singkat cerita, terlihat Will yang sudah pulih dari luka tembak kembali ke gerejanya. Begitu juga dengan Chase yang ditemani Savannah sedang berada di peternakan. Sekarang mereka dapat hidup tenang dan melanjutkan mimpi Finn untuk meneruskan peternakan mereka